Di balik seragam coklat dan dasi merah putih ada cerita panjang tentang perjuangan, petualangan, dan semangat membangun generasi. Saya Putu Septiundayani dari kelompok 3, Raden Ajeng Kartini akan membawakan kisah tentang kepramukaan, sebuah gerakan yang tumbuh dari mimpi lalu menjadi gerakan dunia. Pertama, di sini kita akan membahas tentang sejarah kepramukaan dunia. Semua bermula di Inggris pada awal abad ke-20, seorang jenderal bernama Robert Baden-Powell melihat bahwa anak-anak muda butuh lebih dari sekedar teori. Mereka perlu belajar keberanian, tanggung jawab, dan kerjasama melalui pengalaman langsung. Pada tahun 1907, Baden-Powell mengadakan perkemahan pertama di Pulau Bronsey bersama 20 anak laki-laki. Dari perkemahan sederhana tersebut, lahirlah gerakan kepanduan. Dan pada tahun 1908, buku Scouting for Boys diterbitkan dan menjadi panduan utama gerakan kepanduan. Pada tahun 1920, Jambore dunia pertama diadakan di London, dan Baden-Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World. Dan semenjak itu, gerakan pramuka berkembang sangat pesat di seluruh dunia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah kepramukaan di Indonesia. Gerakan kepramukaan masuk ke Indonesia pada tahun 1912 melalui organisasi Belanda yang bernama Nederland Provender Organisatie atau disingkat NPO. Melihat banyaknya manfaat pendidikan kepramukaan, akhirnya masyarakat Indonesia mulai mendirikan organisasinya sendiri. Yang pertama yaitu Japanese Provender Organisatie atau disingkat JPO, merupakan organisasi pribumi pertama di Indonesia. Lalu disusul dengan organisasi Hizbul Wathan yang berdiri pada tahun 1918 oleh Muhammadiyah. Lalu disusul oleh organisasi-organisasi lainnya. Organisasi ini selain mengajarkan keterampilan dan karakter, juga menjadi wadah menyemai semangat kemerdekaan dan juga persatuan. Saat Jepang menjajah Indonesia, semua organisasi non-pemerintahan dilarang, termasuk kepramukaan. Sebagai gantinya, Jepang membentuk organisasi pemuda seperti Seinendan dan Keibodan yang digunakan untuk kepentingan militer Jepang. Meski begitu, semangat kepramukaan tetap hidup secara tidak resmi. Setelah proklamasi 1945, banyak organisasi kepanduan bermunculan kembali. Namun karena terlalu banyak organisasi dengan ideologi berbeda, kegiatan kepramukaan menjadi tidak terkoordinasi. Pemerintah menyadari perlunya satu wadah nasional, maka diambil langkah untuk menyatukan seluruh organisasi dalam satu gerakan. Dan pada tanggal 14 Agustus 1961, Presiden pertama kita, Presiden Soekarno, secara resmi membubarkan semua organisasi kepramukaan dan mendirikan satu organisasi nasional bernama Gerakan Pramuka. Pada saat itu pula Gerakan Pramuka Indonesia diresmikan dalam sebuah apel besar di Istana Merdeka, Jakarta, yang diikuti oleh ribuan pramuka dari seluruh Indonesia. Gerakan Pramuka menggunakan tunas kelapa sebagai lambang resmi yang diciptakan oleh Suenarjo Atmodjodipurwo. Tunas kelapa ini melambangkan kekuatan, daya tahan, dan manfaat bagi kehidupan sesuai dengan semangat pramuka. Hingga kini, Gerakan Pramuka terus berkembang menjadi organisasi pendidikan non-formal terbesar di Indonesia. Kegiatannya mencakup kegiatan alam terbuka, pendidikan karakter dan keterampilan hidup, pengabdian masyarakat, jambore, lomba, dan pelatihan nasional maupun internasional. Dan pada setiap 14 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional untuk mengenang lahirnya Gerakan Pramuka sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa.
Pramuka bukan hanya sekedar kegiatan berkemah atau rutinitas sekolah. Pramuka adalah perjalanan untuk mengenal diri sendiri, belajar bersama, dan tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat. Sekian video yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.